Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat bersuka cita karena berjumpa dengan saudara pada saat ini. Di masa-masa yang penuh kesukaran, kesulitan, betapa penting kita dekat dengan Tuhan. Betapa penting kita menyiapkan hati untuk menerima firman yang dapat menguatkan, menghibur, memulihkan setiap kita. Oleh karena itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan waktu saat ini untuk mengikuti acara Rumah Doa dari GBT Anugerah Bandung. Sebelumnya mari kita berdoa bersama, mohon penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan, urapan Tuhan dalam acara Rumah Doa pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mengikuti dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama
saat ini Bapa. Oh, waktu yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, oh kehidupan yang Tuhan masih berikan, percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hidup adalah kesempatan di mana kami Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Kami harus memuliakan Tuhan, kami harus mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini, haleluya. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat kemampuan yang Tuhan berikan saat ini, buat penyertaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Oh, syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Menjamah setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Bapa, kuatkan Tuhan, berikan kemampuan di masa yang penuh kesukaran dan kesulitan ini Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tempat pelarian kami Tuhan yang paling aman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bersyukur. Jamah setiap orang, jamah setiap kami Tuhan saat ini. Oh, pulihkan kami yang lemah, Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa milik Tuhan. Yang melalui pergumulan Tuhan dalam hidupnya, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, Tuhan berikan kemampuan kemenangan. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berbeban berat, Engkau memberikan kekuatan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Oh Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan nama selama-lamanya. Namamu Tuhan, nama selama-lamanya. Namamu Tuhan, namamu selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adalah roti kehidupan akan menjadi kekuatan kepada setiap kita yang saat ini sedang mengikuti acara ini. Kita akan merenungkan
dalam surat Kolose pasal 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itulah bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini, saudara. Dikatakan bahwa dengan segala kekuatan oleh kuasanya kita mampu menanggung segala sesuatu. Artinya apa yang kita alami, yang kita hadapi, struggle of life, pergumulan hidup kita. Dikatakan dalam ayat ini, sehingga kita mampu menanggung atau menghadapi, menjalani segala pengalaman hidup, pahit dan manis, dengan penuh ketekunan dan kesabaran, oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam situasi saat ini, saudara-saudara, situasi COVID-19, pandemi COVID-19, di mana banyak orang mengalami suasana yang tidak nyaman, yang kurang menyenangkan, keluhan-keluhan, rintihan-rintihan di sana sini kita mendengar. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan, berita-berita yang menakutkan. Kepada siapa kita akan bersandar? Kepada siapa kita akan menaruh harapan kita? Kalau bukan kepada Tuhan. Dalam Kolose 11 dikatakan yang memberi kekuatan, kemampuan kita dapat menanggung, menghadapi, menjalani segala sesuatu dengan penuh kesabaran, ketekunan, oleh karena kekuatan dari Tuhan. Saya sangat percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar, berharap kepada Tuhan, dia akan mampu menghadapi segala sesuatu, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa dan saya berharap setiap saudara, dimanapun saudara berada, dalam suasana keadaan, situasi yang berbeda-beda, tapi yang rata-rata hampir sama, dalam suasana yang mencekam, menakutkan, penuh kekhawatiran saat ini. Mari kita ingat ayat ini. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam sikon seperti itu, saudara, satu hal yang paling menganiaya, menyiksa kehidupan manusia adalah fear, ketakutan. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita memiliki Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, dan firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang senantiasa setia dalam segala keadaan. Pada kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya memberikan encouragement, saya memberikan dorongan kepada saudara. Tetap percaya, tetap beriman, untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang hidup ini seperti orang yang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita katakan, dimanapun aku berada, termasuk dalam lembah kekelaman, di sana Tuhan bersamaku.
Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak goyah sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak goyah sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, lagu ini mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah kitab Mazmur. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Badai topan, pergumulan hidup bisa datang sewaktu-waktu, bisa muncul seketika menerpa hidup kita. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita akan mengalami proteksi, perlindungan, naungan, penyertaannya yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini ada seorang hamba Tuhan, rekan saya, Pendeta Chandra Silitonga. Dia seorang pelayan Tuhan yang setia. Saya kenal beliau dengan baik, dan beliau pernah mengalami satu momen, satu peristiwa, saudara-saudara, yang cukup menegangkan. Beliau sebentar akan bersaksi bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya. Ini mirip dengan kesaksian dari Pendeta Chandra Silitonga. Kita akan saksikan dan menyimak, dan saya percaya kesaksiannya akan menjadi berkat, kekuatan bagi kita. Silakan menyaksikan kesaksian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik buat Anda, buat saya dan kita semua. Terima kasih buat Bapak Pendeta Nathanael Theo Setiawan, Doktor Ministry, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam acara Rumah Doa GBT Anugerah Bandung.
Perkenalkan, nama saya Chandra Silitonga. Saya sudah menikah dan sudah dikaruniakan satu putri berumur 3 tahun 8 bulan. Pada kesempatan ini, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya dari sakit penyakit COVID-19. Diawali pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pada sore hari, saya kedatangan seorang tamu, saudara saya yang berprofesi sebagai fotografer yang baru datang dari kota Bekasi. Sebelum datang di halaman mencuci tangannya, mencuci kakinya, meskipun tidak memakai masker. 2 hari kemudian, pada hari Senin 14 Juni 2021, malam hari saya mendapatkan pesan melalui WA WhatsApp dari saudara saya, dan dia memberitahu kepada saya bahwa tadi siang dia habis di swab dan hasilnya positif COVID-19. Pada hari itu saya mulai pagi pun saya mengalami flu batuk dan saya anggap itu hal biasa. Tetapi keesokan harinya pada tanggal Selasa 15 Juni 2021 saya periksa ke dokter dan dokter bilang itu flu dan batuk biasa dan untuk sementara membuat saya lega. Nah, sampai pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021, flu dan batuk saya belum mereda dan atas saran istri saya disuruh untuk menggosok balsam di hidung saya, namun saya tidak bisa mencium balsam tersebut, dan ketika saya menggosokkan kayu putih pun saya tidak bisa mencium bau kayu putih tersebut, dan bahkan kayu putih bahkan minyak wangi yang saya semprotkan ke baju, saya pun tidak bisa menciumnya. Bahkan ketika saya meminum teh manis, saya pun tidak bisa merasakan manisnya teh tersebut. Dan bahkan ketika saya makan sarapan, terasa hambar dan rasa pahit. Siang harinya saya pergi ke dokter dan dokter bilang setelah dicek, di swab antigen dan hasilnya positif. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Engkau izinkan COVID-19 saya alami semua atas kontrol dan kendali-Mu, Tuhan. Saya percaya kasih setia dan penyertaan-Mu lebih dari hidup. Dan bersama-Mu saya sanggup melewati semua musim dalam hidupku. Amin. Beberapa hari kemudian, sempat pada saat siang hari, saya begitu sesak napas, saturasi oksigen saya yang normalnya harus 95 ke atas menjadi turun sampai ke 87, titik yang begitu sangat rendah, dan saya merasakan sesak dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Istri saya bilang, Pih, jangan cepat-cepat meninggalkan kami. Saya menjawab, Papi pasti sembuh. Saya bilang begini, kalau Papi meninggal, Papi itu keenakan, masih muda sudah masuk surga. Masih banyak pekerjaan dan tugas pelayanan yang Tuhan beri, yang harus diselesaikan. Dengan penuh tanggung jawab, Tuhan pasti berikan kesembuhan. Saya beriman demikian. Dan malam harinya, setelah saya berdoa, saturasi oksigen kembali normal di atas 95, yaitu 98. 2 minggu berlalu, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sembuhkan saya dari COVID-19. Hikmat yang saya dapatkan melalui penyakit COVID-19 ini di setiap musim kehidupan kita. Jangan biarkan kita lalui tanpa mengecap, merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kita boleh kehilangan indera pengecap kita, indera perasa, tetapi jangan biarkan kita tidak bisa mengecap, merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, apapun yang kita alami, kita dapat berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Segala pujian, hormat, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, luar biasa. Kita sudah diberkati lewat kesaksian dari Bapak Pendeta Chandra Silitonga, saudara.
Dan kiranya kesaksian ini juga menjadi berkat bagi setiap kita yang hidup saat ini dalam situasi yang tidak nyaman. Bagikan orang yang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita tenang, aman. Sebagaimana Yesus pernah menghardik angin topan badai yang menerpa perahu di mana Yesus dan muridnya berada. Tuhan katakan, diam, teduhlah. Pada kesempatan ini kita mengimani perkataan Tuhan. Pada waktu badai, angin topan, pencobaan, problema, persoalan hidup menerpa kehidupan kita, dengarkan suara Tuhan. Dia masih berkata, diam, tenanglah. Pertama-tama, biarkan diri kita diam, tenang untuk mendengar suara Tuhan. Dan semuanya Tuhan akan selesaikan. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan berdoa, saudara-saudara. Sebab acara atau program kali ini adalah program rumah doa. Ya, kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus menjadi pendoa-pendoa syafaat. Lewat hidup kita, dunia diberkati, banyak orang diberkati. Dalam Yakobus 5:16b, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Sebentar kita akan berdoa, pokok-pokok doa. Semua saudara yang ada di rumah, mari berdoa dengan saya bersama-sama dengan iman. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah negara kita yang kita kasihi, di mana Tuhan tempatkan kita di bumi Indonesia yang tercinta. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami diberi waktu kesempatan lagi untuk menaikkan doa bagi pemerintah negara kami Indonesia yang kami kasihi. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua jajaran pemerintahan sampai yang terendah di daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat teristimewa dalam menanggulangi pandemi virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan menyertai pemerintah kami, Tuhan beserta, sehingga pemerintah kami tetap kuat, tegar dalam menghadapi hal ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai pemerintah kami, melindungi. Puji Tuhan. Tuhan juga kami berdoa saat ini Tuhan, bagi keamanan negara kami yang kami kasihi, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Memberkati seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama. Tuhan berikan kesehatan, kerukunan, persatuan dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Memberkati rakyat Indonesia, melindungi, dan sejahtera Tuhan, berkat Tuhan curahkan atas bumi Indonesia. Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni segala hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh bangsa kami. Kaulah Tuhan yang pemurah, yang pengampun. Marilah Tuhan menolong bangsa kami Indonesia dengan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Tuhan, kalau kami menyaksikan air ini, begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Mungkin yang ringan, yang sedang, yang berat. Kami mohon anugerah kemurahan Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan tolong. Jamah dengan kuasa Tuhan. Kesempatan ini kesempatan kami boleh ingat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong dan berikan kesembuhan. Kami doakan dengan penuh kasih
Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah pertolongan kesembuhan Tuhan berikan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, juga perekonomian Indonesia ikut mengalami dampaknya. Begitu banyak orang yang sulit mencari kebutuhan hidup, mata pencarian. Banyak yang di PHK, banyak yang usahanya menjadi kacau, menjadi bangkrut. Mohon anugerah kemurahan Tuhan memberkati perekonomian Indonesia. Sebab kami percaya segala berkat kemurahan datang dari Tuhan. Menolong Tuhan pejabat-pejabat yang mengelola perekonomian. Tuhan berikan hikmah, pertolongan untuk berikan breakthrough, terobosan mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Kami percaya, kami yakin Tuhan pendengar dan Tuhan juga yang menolong kami. Kami sangat beriman Tuhan memberkati perekonomian Indonesia. Puji nama Tuhan. Kami doakan Tuhan bagi mereka juga yang mengalami sakit penyakit yang lain. Begitu banyak orang yang saat ini mengalami sakit-sakit yang berbeda-beda. Tuhan, Kaulah tabib yang ajaib, Kaulah penyembuh yang luar biasa. Biarlah kami sadar terjemahan orang-orang yang sakit, Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna yang dapat memberikan kesembuhan. Tuhan memakai sarana-sarana juga, medis kesehatan, para dokter. Tuhan juga memakai mereka menjadi alat, sehingga lewat tangan-tangan mereka kesembuhan boleh terjadi. Satu hal kami yakin, sesuatu yang sempurna datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga teringat bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di bumi Indonesia. Menolong dan memberkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus saja sedang mengalami dampak oleh karena COVID-19 ini. Tuhan menyertai gereja Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di bumi Indonesia. Kami percaya kami dan Tuhan tidak bisa dipisahkan sebagai tubuh Kristus. Memberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mendengar doa. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah minta semua doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, kita akan membaca kembali satu renungan firman dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41:10 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kembali lagi saya ulangi saudara. Di masa-masa seperti ini, situasi seperti ini, di mana banyak orang yang dilanda oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, situasi yang makin mencekam, situasi yang makin menakutkan. Tapi firman ini menghibur kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa memegang setiap pribadi kita, Dia berjanji memberikan kemenangan. Tuhan katakan jangan takut.
Oleh karena itu, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah hand in hand, bergandengan tangan dengan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Akhir-akhir ini banyak perkara yang kita alami. Kadang-kadang yang kita tidak sangka, yang kita tidak duga. Mungkin yang tidak pernah kita mimpikan terjadi. Dan banyak orang berkata, aku tidak mengerti. Tapi sebagai orang yang beriman kita harus mengerti. Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dan Allah kita di dalam Kristus adalah Allah yang care dan peduli. Allah peduli bagi saya dan saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tetapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin saat ini ada orang yang bimbang, yang takut dan khawatir, yang galau, risau dan lain sebagainya. Lagu ini berkata, Allah peduli, Allah mengerti. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti daripada saudara dan saya mengerti
persoalan kita. Kadang-kadang banyak yang kita lupakan karena kekhawatiran, tapi Tuhan mengerti dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oleh karena tetap setia, tetap bertekun di dalam Dia. Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung acara rumah doa yang diadakan oleh GBT Anugerah Bandung. Kiranya acara ini menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Saya ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan rekan saya Pendeta Chandra Silitonga yang sudah berikan kesaksian yang menguatkan. Ya, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan memakai pelayanan Bapak bagi kemuliaan namanya. Dan saya berdoa acara ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti. Tapi satu hal saya percaya, firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, tetap doakan acara rumah doa ini. Saya percaya Tuhan yang akan menghidupkan, Roh Kudus menghidupkan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi jemaat GBT Anugerah khususnya yang memberikan persembahan, Anda bisa memberikan persembahan transfer kepada akun yang sudah ada di Instagram GBT Anugerah. Orang yang menabur, dia pasti menuai. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa Rabu yang akan datang dengan kesaksian yang pasti memberkati lagi. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dalam acara rumah doa di GBT Anugerah ini Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Mohon anugerah kemurahan Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti acara ini, dimanapun acara ini dapat ditangkap. Jadikan ada sarana berkat bagi setiap orang yang mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja, menggenapi firman, menghidupkan firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang ikut acara ini. Kami percaya mukjizat itu nyata bagi orang yang beriman. Haleluya. Saudara yang terkasih, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Puji Tuhan, amin. God bless. Tuhan memberkati.